Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Sadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 49. Wa idza najjaynakum, dan ingatlah kepada nikmatku, nikmat Allah yang telah aku berikan kepada kalian. Di saat najjayna, menyelamatkan siapa kami Allah, kum kepada kalian semua. Diselamatkan min ali fir'aun, dari ali fir'aun. Ali fir'aun, ali, ada yang berpendapat kalau ahli itu keluarga. Tapi kalau ali itu bisa diartikan pengikut. Kenapa? Karena Fir'aun waktu itu tidak punya anak. Bisa dikatakan tidak punya keluarga. Dan memang yang menzalimi Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Musa itu adalah pengikut-pengikutnya Fir'aun atau simpatisannya Fir'aun. Su'al azab, siksaannya luar biasa, dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa dibunuh? Ditangkap, dibunuh, dikucilkan, difitnah. Karena Fir'aun takut kepada bayangannya sendiri. Setiap, jangankan melihat orang dewasa, melihat anak bayi yang baru lahir dia takut. Itulah kalau sudah tertutup dengan kepentingan dunia, uang dan jabatan, khawatir jabatannya diambil oleh anak yang baru lahir. Kalau besar nanti mengambil jabatannya, kekuasaannya Fir'aun. Sehingga dibunuhlah setiap bayi yang lahir. Lalu nanti ada usul, kalau dibunuh semua, kalau yang laki lama-lama di Mesir tidak ada orang laki-laki. Karena yang tua bakal mati, sedangkan yang lahir laki-laki generasi berikutnya tidak ada. Akhirnya Fir'aun, si oknum diktator ini, memberi keputusan 1 tahun dibiarkan hidup, 1 tahun harus dibunuh. Nabi Harun lahir di tahun yang tidak dibunuh. Sedangkan Nabi Musa lahir di tahun yang bayi waktu itu harus dibunuh. Yudhabbihuna abna'akum. Jangankan sama manusia, sama mimpinya aja Fir'aun takut. Ini akibat kalau orang sudah tidak percaya diri dengan kemampuan dirinya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang sekarang. Luar biasa takutnya sama corona. Bukannya dia bagaimana menjaga imunitas dirinya, ketenangan jiwanya, dan meningkatkan usahanya tetap beribadah, menjaga kebersihan, kesehatan,
lalu kepercayaan kepada Allah semakin bertambah. Yudzabbihuna abna'akum, sama mimpinya aja takut. Mimpi Fir'aun itu bahwa kekuasaannya pada saatnya akan berganti. Setelah ini akan kami bacakan redaksinya. Wa yastahyuna nisa'akum, perempuan dibiarkan tapi dilemahkan. Fa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Ini merupakan bala, cobaan. Cobaan itu bisa berbentuk kebaikan, bisa berbentuk nikmat, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk sesuatu musibah. Apabila kita dicoba dengan kenikmatan, dengan kesehatan, kekayaan, supaya kita bersyukur kepada Allah. Kita dicoba syukur kita. Ketika kita dicoba dengan musibah, Allah sedang kepingin tahu sampai di mana kesabaran kita. Tujuannya apa? Kalau Allah sudah tahu, supaya orang lain bisa melihat dan bisa mencontoh, bisa membedakan mana orang yang bersyukur, mana yang kufur, mana yang sabar, mana yang mengeluh. Wa awraqna ala fir'aun. Al-Baqarah ayat 50 ada yang sejalan dengan 49. Adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Pada saatnya, karena Fir'aun dan teman-temannya pendukung koalisinya menzalimi Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa yang hanya sedikit dan dilemahkan, maka tolong semua orang yang mengikuti cara berfikirnya Fir'aun, adkhilu ala Fir'aun asyaddal adab, beri pelajaran yang tegas dunia dan akhirat. Surah Ghafir ayat 46. Ini pelajaran supaya kita tidak mendekat dan tidak mengikuti cara berfikirnya Fir'aun dan teman-temannya. Ala di situ ay ala dini, yang mengikuti agamanya Fir'aun. Idzalam yakullahu ibnun, karena waktu itu Fir'aun tidak punya anak laki-laki. Wala bintun, Fir'aun tidak punya anak perempuan. Wala abun, Fir'aun tidak punya bapak. Bapaknya sudah meninggal. Wala amun, tidak punya paman. Pamannya sudah meninggal. Wala akhun, Fir'aun tidak punya saudara. Wala asabatun, Fir'aun bisa dikatakan tidak punya keluarga dari asalnya. Wali'annahu la khilafa anna man laysa bimu'min wala muwahhidin fa innahu laysa min ali Muhammad. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang nabi. Tapi keluarganya nabi yang tidak beriman, meskipun ada hubungan darah, hubungan keluarga, bahkan tahu tentang turunnya Al-Quran, bahkan bertemu dan dekat dengan Nabi, tapi kalau tidak beriman maka dianggap bukan keluarga Nabi. Laisa min ali Muhammad wa in kana qariban lahu wa li ajli hadza yuqalu inna Aba Lahabin wa Aba Jahlin laisa min ahlihi wala min ahli. Oleh karena itu Aba Lahab, Aba Jahal tidak dianggap keluarga. Wa in kana bainahuma wa bainan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qarabah. Wa li ajli hadza qala Allah Ta'ala fi ibni Nuh. Oleh karena itu Allah mengingatkan termasuk di dalam kasusnya Nabi Nuh, dalam hal ini anaknya Nabi Nuh, Kan'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nabi Nuh, itu anak laki-lakimu, bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Karena anakmu tidak beramal amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bisa dipertemukan al-hiknah dzurriyyatahum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disatukan dengan keluarga, dengan anak cucu kita dunia dan akhirat, akibat dari amal yang sama, yaitu amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 46. Allah mengingatkan, wahai Nabi Nuh, anak laki-lakimu itu tidak termasuk keluargamu karena amalnya tidak soleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm,
inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Surah Hud ayat 46. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Begitu Nabi Nuh diingatkan oleh Allah, Nabi Nuh segera bertaubat dan mengingatkan kepada keluarganya agar amalnya selalu sama dengan ayahnya, dengan Nabi Nuh, yaitu amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 47. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Al-A'raf ayat 50. Jangankan pertemanan, keluarga saja tidak bisa dianggap keluarga kalau tidak seiman. Ini pelajaran ketika dialog itu. Wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Kemudian Allah mengingatkan ini untuk kita semua bahwa usahakan agar kita semua berada di dalam keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Fir'aun ala ma ruwiya qad ra'a fi manamihi naran kharajat min Baitul Maqdis. Fir'aun itu pernah bermimpi ada semacam api yang keluar dari Baitul Maqdis, fa akhraqat buyuta Misrah. Kemudian api tadi membakar buyuta Misrah, kepada rumah-rumah di Mesir. Fa'uwilat lahu ru'ya anna mauludan min bani Israila yansha'u fayakunu khiraba mulkihi ala yadayhi wa qila ghairu hadha wal ma'na mutaqarib. Ini pelajaran bahwa apabila kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepercayaan kita akan tumbuh besar dan kita akan bisa menghargai orang lain tanpa harus menzalimi orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.